Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Riswanti dengan NPM 2102021 dari Prodi Perbankan dan Keuangan semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Astri Riani Dewi, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang net present value versus internal rate of return yang ada di bab 13. Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang net present value dan internal rate of return, di sini kita harus mengenal dulu nih apa itu aset real dan aset finansial. Karena kita tahu ya, net present value sama internal rate of return itu digunakan atau perhitungannya itu digunakan untuk menentukan investasi ini. Investasinya itu diterima atau ditolak. Jadi kalau kalian punya proyek itu diterima atau ditolaknya itu menggunakan net present value dan perhitungan internal rate of return. Tapi di sini kita lebih tahu dulu nih tentang aset real sama aset finansial itu apa sih. Nah, di sini nih ini udah ada tentang aset real sama aset finansial, di mana aset real itu merupakan aset yang terlihat fisik atau wujudnya. Nih, untuk aset real sendiri ada dua kelompok, di mana kelompok pertama itu aset yang mampu memberikan capital gain atau keuntungan pada saat dijual. Contohnya ada emas, terus ada barang antik juga, ada tanah dan pada umumnya ya. Kelompok kedua ini aset yang diandalkan untuk memberikan arus kas atau cash flow periodik, tetapi tidak untuk dijual kembali, melainkan dimiliki untuk usaha. Nih contohnya itu seperti membuka usaha, terus membeli franchise, atau membangun rumah atau ruko untuk dikontrakkan, dan juga membeli mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk aset finansial sendiri nih, aset finansial itu merupakan investasi pasar uang. Contohnya itu kayak obligasi, saham yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain ya. Di bab pada slide selanjutnya ini ada materi tentang keputusan keuangan, di mana keputusan keuangan itu ada 3. Ada keputusan investasi, ada keputusan pembiayaan, dan keputusan manajemen modal kerja. Jika kita gambarkan itu persamaannya itu seperti ini ya. Ada nih aset sama dengan utang plus modal, atau asetnya itu ada aset lancar plus aset non lancar sama dengan utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang plus modal. Nah, berdasarkan persamaan akuntansi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa keputusan investasi adalah keputusan dalam memilih aset non lancar, dan keputusan pembiayaan adalah keputusan pemilihan utang jangka panjang atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek yang telah dipilih. Sementara itu, keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan aset lancar dan utang jangka pendek disebut dengan keputusan manajemen modal kerja. Karena aset lancar dikurangi dengan utang jangka pendek merupakan modal kerja bersih. Selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu investasi itu dapat diterima atau ditolak itu ada 4 kriteria nih. Di sini kita memiliki 4 kriteria. Yang pertama yaitu net present value atau NPV, yang kedua ada internal rate of return atau IRR, terus yang ketiga itu ada equivalent annual value atau nilai tahunan ekuivalen, dan yang keempat itu ada equivalent annual cost atau biaya tahunan ekuivalen. Nah, yang pertama itu kita masuk ke net present value atau NPV, di mana net present value itu merupakan kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi untuk menentukan atau meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV juga berbicara tentang tambahan nilai dari suatu proyek atau investasi sebuah perusahaan, khususnya para pemegang saham, di mana NPV adalah selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek atau setelah menghitung nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlukan, atau bisa dikatakan juga NPV ini selisih dari PP dalam sebuah proyek dikurangi dengan investasi awal.
Nah, NPV jika bernilai positif itu bisa meningkatkan nilai perusahaan, tetapi jika NPV bernilai negatif terus diterima itu dapat menurunkan nilai perusahaan. Jadi jika NPV lebih besar dari 0 itu diterima dan NPV jika lebih kecil dari 0 itu sebaiknya ditolak ya. Nah, di sini itu ada persamaan dari NPV atau Net Present Value ya. NPV itu sama dengan PV semua arus kas dari proyek atau investasi dikurangi dengan investasi awal, di mana NPV sama dengan PV dikurangi I0, atau NPV ini bisa juga nih dirumuskan dengan sigma N I sama dengan 0, di mana CFI per 1 plus K dikurangi I0, di mana I0 ini investasi awal ya, atau bisa juga rumuskan dengan ini nih, NPV sama dengan CF1 per 1 plus K plus CF2 per 1 plus K plus titik-titik nih sampai ke CFN per 1K plus per 1 plus K dikurangi investasi awal, kayak gitu. Dimana nih CFI itu arus kas tahun I. Jadi kalau CFN itu tadi bisa arus kas tahun ke berapa gitu ya. Untuk investasi awal itu dilambangkan dengan I0 ya. Di sini aku punya contoh soal dari NPV ya, dimana soalnya itu seorang manajer keuangan berencana membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi. Mesin baru itu berharga 1 miliar dan memberikan tambahan arus kas sebesar 300 juta di tahun pertama, 400 juta di tahun kedua, dan 500 juta di tahun ketiga hingga tahun kelima. Menggunakan tingkat diskonto 14% per annum, tentukanlah keputusan yang harus diambil manajer itu. Nah, di sini kita ketahui dulu nih I0-nya atau investasi awalnya itu berapa. Yang kita ketahui tadi itu bahwa investasi awalnya itu 1 miliar dan K atau tingkat diskontonya itu 14% atau sama dengan 0,14. Untuk CF 1 nih atau arus kas tahun ke-1. Untuk arus kas tahun ke-1 itu memberikan tambahan kas sebesar 300 juta dan di tahun kedua itu memberikan kas 400 juta, dan untuk tahun ketiga hingga tahun kelima itu memberikan arus kas sebesar 500 juta. Jadi bisa dihitung nih NPV-nya itu CF1 per 1 plus K di pangkat N, terus plus CF2 plus 1K pangkat 2. Yang pertama itu pangkat 1 ya. Terus yang ketiga itu ada CF3 plus 1 per 1 plus K pangkat 3 plus CF4 per 1 plus K pangkat 4, dan yang terakhir itu CF5 per 1 plus K pangkat 5. Nah, si pangkatnya ini tergantung dari tahun-tahunnya tadi ya. Jadi untuk yang pertama itu berarti pangkat ke-1, untuk tahun kedua berarti pangkat kedua, kayak gitu seterusnya ya. Dikurangi dengan investasi awal nih. Investasi awalnya itu tadi 1 miliar ya. Bisa nih kayak gini perhitungannya itu dimana nih, sama dengan yang tadi ya, 300 juta per 1 plus 0,14 pangkat 1, terus ada 400 juta per 1 plus 0,14 pangkat 2, plus 500 juta plus per 1 plus 0,14 pangkat 3, plus 500 juta per 1 plus K pangkat 4, dan ditambah juga 500 juta per 1 plus 0,14 pangkat 5 dikurangi 1 miliar, dan hasilnya itu 464 juta 155.135 rupiah. Jadi bisa dikatakan karena NPV-nya ini lebih dari 0 nih, bernilai positif, maka proyeknya itu bisa diterima.
Selanjutnya ini ada internal rate of return, di mana internal rate of return ini adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha nih. Internal rate of return ini juga mengukur tentang pemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba, di mana si IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi untuk menghitung si IRR ini, NPV-nya itu nilainya itu 0. Jadi menggunakan rumus NPV juga. Nah, menggunakan kriteria IRR ini, maka sebuah proyek akan diterima jika IRR-nya itu di atas return yang diharapkan. Untuk mengetahui nilai internal rate of return ini, rumusnya itu ada CF1 plus 1 ditambah IRR pangkat 1, ya, dimana kalau kita tahu NPV itu tadi ditambahnya itu ditambah K atau tingkat diskonto, kalau ini itu plusnya itu plus IRR. Nah, terus ditambah lagi CF2 per 1 plus IRR pangkat 2 sampai ke ditambah CFN per 1 ditambah IR pangkat N dikurangi I0 sama dengan 0, ya. Tadi kita ketahui bahwa IRR-nya itu diskonto yang membuat NPV itu sama dengan 0. Nah, jika si IRR-nya itu lebih besar dari K atau tingkat return yang diharapkan, maka si investasi ini bisa diterima. Tapi jika si IRR ini lebih kecil dari return yang diharapkan, maka investasi ini bisa ditolak. Untuk contoh dari IRR ini, aku punya contoh, soalnya itu hitunglah IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih sebesar 5 juta per bulan, ya, secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukannya itu 400 juta dan jika return yang diharapkannya itu 14%, ya. Jadi diketahui si CFI-nya itu arus kas tahun ke I-nya itu, karena ini per bulan, jadi tahun A-nya juga itu 5 juta, ya. Untuk I0-nya itu atau investasi awalnya itu tadi 400 juta dan si return yang diharapkannya itu atau K-nya itu 14%, ya. Di sini kita bisa menghitung dengan rumus NPV, di mana NPV sama dengan PV dikurangi 0 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi IRR-nya itu tingkat diskonto yang membuat si NPV ini sama dengan 0, ya. Nah, bisa dirumuskan juga si PV-nya itu sama dengan A per IRR dikurangi I0, ya. Nah, untuk selanjutnya itu perhitungannya itu si arus kasnya itu dibagi dengan investasi awal, ya. Untuk menghitung IRR itu si arus kas itu dibagi investasi awal. Jadi 5 juta itu dibagi 400 juta. Nah, hasilnya itu 1,25%. Tapi untuk nilai 1,25% itu untuk per bulan, ya. Jadi untuk per tahun itu 15% per annum, ya. Karena IRR-nya itu tadi return yang diharapkannya itu kan 14%. Nah, ini hasil IRR-nya itu lebih dari 14%. Jadi si proyek ini dapat diterima. Sudah kita ketahui tentang NPV dan juga IRR. Nah, di sini itu ada kelebihan dan kekurangan nih dari NPV dan IRR. Untuk NPV sendiri atau net present value ini, kelebihannya itu dapat memperhitungkan nilai waktu dari uang. Terus dapat memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek, dan yang ketiga itu kelebihannya itu memperhitungkan nilai sisa proyek. Untuk kelemahan sendiri dari NPV itu, untuk mendapatkan keuntungan harus mempunyai tingkat diskonto nih, tadi si nilai K-nya itu harus ada, ya. Terus yang kedua itu tidak bisa mengetahui apakah selisih bersih arus kas yang diterima dengan investasi awal itu relatif besar atau kecil. Nah, yang ketiga itu NPV tidak bisa digunakan untuk memilih proyek dengan jangka waktu yang panjang. Untuk IRR sendiri nih, kelebihan dan kelemahannya itu, yang pertama kelebihannya itu dengan Anda menggunakan metode IRR ini, Anda bisa mengetahui apakah investasi yang dipilih ini layak atau tidak layaknya. Dan yang kedua ini, metode IRR ini mempertimbangkan konsep time of value of money itu, serta rasio arus masuk yang kemudian ini
untuk pengembalian modal investasi. Nah, yang ketiga ini, metode ini itu juga mempertimbangkan setiap arus yang ada. Untuk kelemahan dari IRR atau internal rate of return sendiri, yang pertama itu keputusan yang dihasilkan dengan metode ini tidak selalu tepat, dan yang kedua itu metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu instrumen investasi mempunyai kapital berupa rasio, dan yang ketiga ini dibutuhkan nilai cost of capital ketika nantinya menghitung menggunakan metode IRR. Nah, kalau tadi itu ada NPV sama IRR untuk menentukan kita bisa menerima atau menolak suatu proyek. Nah, gimana sih kalau ada 2 proyek atau lebih nih, atau proyek mutually eksklusif? Nah, untuk 2 proyek atau lebih yang bersifat mutually eksklusif, yaitu proyek-proyek yang tidak bisa dilakukan saat bersamaan itu, kalian juga bisa menggunakan perhitungan. Ini ada contoh tentang proyek yang bersifat mutually eksklusif ya. Contohnya itu kayak gini. Nih, contohnya itu kayak gitu. Dimana kalian itu perhitungannya itu proyek A sama proyek B itu dua-duanya menggunakan perhitungan NPV dan IRR. Nah, kalau dari NPV itu nilai dari proyek B itu penambahan nilainya itu besar ya, dan untuk yang menggunakan IRR itu proyek yang A itu presentasinya itu lebih besar nih, 60%. Tapi mengingat tujuan perusahaan itu memaksimalkan kekayaan pemegang saham, jadi yang dipilih itu proyek B nih, karena yang sebaiknya dipilih itu karena proyek B itu karena nilai tambahnya itu yang proyek B itu lebih besar. Kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu ada nilai tahunan ekuivalen atau equivalent annual value, yang merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan antara proyek atau mutually eksklusif, karena kita ketahui bahwa untuk menentukan 2 proyek mutually eksklusif yang memiliki umur yang berbeda itu tidak bisa menggunakan NPV ataupun IRR. Namun untuk menyamakan umur tersebut kita bisa menggunakan nilai tahunan ekuivalen, yaitu arus kas tahunan selama umur proyek yang ekuivalen dengan NPV proyek itu. Jadi bisa diketahui bahwa EAP atau Equivalent Annual Value merupakan nilai anuitas dari NPV ya. Jadi untuk cara menghitung si Equivalent Annual Value itu, yang pertama itu menghitung dulu nilai NPV-nya NPV-nya. Nah, yang keduanya itu menghitung EAP-nya atau Equivalent Annual Value, di mana rumus dari Equivalent Annual Value itu seperti digambar, yaitu NPV per 1 dikurangi 1 plus K pangkat min N. Nih, si N-nya itu tahunnya ya, per K tingkat tingkat yang diharapkannya ya. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri itu kan tadi menghitung dulu NPV-nya nih. Jadi ketika udah diketahui NPV itu kita masukkan NPV-nya. Dan untuk menghitungnya itu enggak NPV dibagi yang tengah lalu dibagi yang akhir, tapi kita bisa hitung dulu ini si tengah ini dibagi sama si K itu, atau si 1 min 1 plus K pangkat min N ini dibagi K ya untuk perhitungannya. Di sini aku punya contoh soal untuk EAP ya, atau Equivalent Annual Value, di mana contohnya itu seorang manajer keuangan sedang mempertimbangkan 2 proyek yang berbeda nih jangka waktunya, di mana proyek 1 itu hanya memerlukan waktu 5 tahun yang memerlukan investasi awal sebesar 1 miliar, dan setiap tahun selama 5 tahun ke depan dapat menghasilkan kas sebesar 400 juta, sedangkan proyek kedua berjangka waktu 2 kalinya nih, berarti 10 tahun ya, memerlukan investasi awalnya itu 1,5 miliar dengan arus kas bersih sebesar 350 juta setiap tahun selama 10 tahun. Nah, menurut Anda proyek mana yang lebih menguntungkan pada tingkat diskonto 12% per annum? Nih, cara jawabnya itu yang pertama itu kita ketahui dari proyek yang pertama nih. Si jangka waktunya itu 5 tahun dan si arus kasnya itu 400 juta dan investasi awalnya itu 1 miliar. Nah, untuk tingkat diskontonya itu 12% per annum atau sama dengan 0,12. Dimana kita cari dulu NPV-nya nih. Nah, ini rumusnya itu CF1 per
1 plus K min 0 I0 ya, atau sama dengan si 1 min 1 plus K pangkat min N per K dikali 400 juta dikurangi 1 miliar. Nah, hasilnya itu si NPP-nya itu 441.981.481,94 rupiah. Nah, yang kedua itu baru kita menghitung EAV-nya nih. EAV-nya itu rumusnya NPP per 1 min 1 plus K pangkat min N per K. Nih tadi kita udah ketahui di mana NPP-nya itu 441.910.481,94 rupiah. Kita masukin per 1 min 1 ditambah 0,12 ya, pangkat min 5 karena tadi jangka waktunya itu 5 tahun ya untuk proyek pertama. Nah, hasil AAP-nya ini 122.590.268,06 rupiah. Dan yang kedua itu, di proyek kedua itu bisa seperti proyek pertama perhitungannya ya, dimana NPP-nya itu CFI per 1 plus K dikurangi 0. Nah, 1 min 1 ditambah 0,12 pangkat min 10 karena jangka waktunya tadi itu yang kedua itu 10 tahun per K-nya itu 0,12 dikali 350 juta dikurangi 1,5 miliar. Nah, hasil dari NPP-nya itu 477.578.060,94 rupiah. Nah, kalau lihat dari nilai NPP-nya itu ya, kalau lihat dari nilai NPP-nya itu, maka yang menguntungkan itu sebenarnya si proyek yang kedua ya. Si proyek yang kedua ini sangat menguntungkan karena nilai NPP-nya itu lebih besar. Nah, tapi di sini itu yang kita nilai itu nilai dari yang kita hitung itu nilai EAV-nya. Nah, kalau EAV-nya itu yang kedua itu proyek itu NPP per 1 min 1 plus K pangkat min N per K ya, jadi NPP itu disamakan tahunnya kan. Nah, jadi EAV-nya itu 477.578.060,94 rupiah per 1 dikurangi 1 plus 0,12 pangkat min 10 per 0,12. Hasilnya itu 84.523.754,76 rupiah. Nah, dari nilai EAV-nya ini, maka yang paling besar itu proyek yang pertama. Jadi yang lebih menguntungkan itu adalah proyek yang pertama karena nilai EAV-nya itu lebih besar daripada nilai EAP proyek yang kedua ya. Kriteria yang terakhir yaitu ada nilai tahunan biaya atau equivalent annual cost, yaitu biasanya digunakan untuk memilih satu peralatan atau sistem dari beberapa pilihan yang ada yang paling efektif dalam hal biaya atau cost efektif. Ini EAC atau equivalent annual cost ini hampir sama dengan EAV, tetapi dalam konsep EAV ini menghitung nilai atau selisih bersih hasil investasi dari investasi awal. Namun pada konsep EAC hanya menghitung biaya saja. Oleh karena itu, jika dalam kriteria EAV tadi kita itu memilih proyek dengan EAP terbesar. Nih, dalam kriteria EAC ini kita justru memilih peralatan yang nilai EAC-nya itu terendah atau paling kecil ya. Cara menghitungnya itu tidak jauh beda dengan EAV di mana EAC juga menghitungnya itu pertama itu kita harus menghitung dulu present cost ya atau PC-nya itu, kemudian menghitung nilai dari EAC-nya. Untuk rumus dari EAC sendiri itu tidak jauh beda dengan EAV, di mana EAV itu tadi yang awalnya itu EAV per 1 min 1 plus K min N per K. Nah, kalau di sini itu si NPP-nya itu diganti sama present cost. Jadi EAC itu rumusnya present cost per 1 min 1 plus K pangkat min N per K. Nih di sini.
Nah, di sini ada contoh dari perhitungan EAC, di mana sebuah pabrik sedang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin. Ada dua produk tersedia di pasar. Produk pertama, katakan mesin A nih berharga 10 juta dan memerlukan biaya operasional 1 juta setiap tahunnya dan harus diganti setiap 2 tahun. Sedangkan untuk mesin B berharga 14 juta dengan biaya operasionalnya itu 800 juta 800 ribu maaf 800 ribu per tahun nih, dan dapat digunakannya itu selama 3 tahun. Mesin mana yang sebaiknya dibeli jika tingkat diskontonya itu 10%? Menurut kalian lebih baik yang mana nih, mesin A atau mesin B? Nah, di sini itu kita harus menghitung dulu tadi persen cost-nya dulu. Jadi kita awalnya itu menghitung persen cost. Nah, cara menghitung persen cost-nya itu kayak gini, dimana modalnya itu atau harga barangnya itu nih 10 juta ditambah tadi harga per tahunnya itu ya, biaya operasional per tahun per 1,1 itu didapat dari 1 plus tingkat diskonto. Tingkat diskonto 10% itu kan sama dengan 0,1 ya. Jadi kalau di plus 1 itu 1,1 nih kayak gitu. Terus ditambah juga 1 juta per 1,1 pangkat 2. Hasilnya itu 11.735.537,19 rupiah. Nah, selanjutnya untuk present cost mesin B ya, tadi diketahui bahwa harganya itu 14 juta dan biaya per tahunnya itu 800.000 selama 3 tahun. Perhitungannya itu tidak jadi beda sama kayak yang mesin A, di mana 14 juta plus 800.000 per 1,1 pangkat 1 ditambah 800.000 per 1,1 pangkat 2 ditambah 800.000 per 1,1 pangkat 3. Nah, hasilnya itu 15.989.481,59 rupiah. Nah, kalau kita karena nilainya itu beda ya, maka tidak dapat dibandingkan secara langsung nih. Kalau dari present cost-nya sendiri tadi yang lebih kecil itu mesin A. Nah, mesin A di mana berfungsinya itu 2 tahun, sedangkan mesin B itu berfungsinya 3 tahun dengan biaya per tahunnya itu 800.000 nih. Oleh karena itu harus menghitung biaya tahunan selama umur mesin yang dibayarkan masing-masing mesin ya. Jadi EAC dari mesin A nih, kita tahu selanjutnya ini ada nilai EAC dari mesin A, di mana present cost dari mesin A itu 11.735.537,19 rupiah dibagi 1,1 plus 0,1 pangkat min 2 ya, karena nilainya tadi berfungsi 2 tahun per 0,1 tingkat diskontonya. Nah, hasil EAC dari mesin A ini 6.761.904,76 rupiah. Sedangkan untuk EAC dari mesin B ini, di mana present cost-nya itu 15.989.481,59 rupiah dibagi 1 dikurangi 1 plus 0,1 pangkat min 3 per 0,1, hasilnya itu 6.429.507,25 rupiah. Nah, karena konsep EAC ini melihat nilai yang lebih kecil, maka dari nilai EAC yang lebih kecilnya itu yaitu yang B ya, sebesar 6.429.607,25. Jadi jika berdasarkan EAC, maka yang lebih menguntungkan bagi pabrik itu jika membeli mesin itu yaitu mesin yang B, karena nilai EAC dari mesin B ini lebih kecil dari nilai EAC mesin A. Guys, di sini aku punya soal-soal yang bisa kalian kerjakan yang gak beda jauh sama soal atau contoh soal yang aku berikan tadi. Nah, yang nomor 1 itu tentang IRR, yang nomor 2 itu tentang NPP, dan nomor 3-nya itu tentang EAC atau Equivalent Annual Cost ya. Itu bisa kalian kerjakan dan aku juga sudah masukkan jawaban-jawabannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai net present value dan internal rate of return. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.